Pada video kali ini, kita membahas materi mengenai indeks harga dan inflasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian indeks harga. Indeks harga, di mana dapat kita ketahui indeks harga ini adalah suatu perbandingan antara harga rata-rata suatu barang pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasarnya. Kata kunci dari indeks harga ini yaitu suatu perbandingan harga rata-rata suatu barang pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasarnya. Indeks harga ini dapat juga diartikan sebagai ukuran yang mengenai berbagai pertumbuhan ataupun perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu tujuan perhitungan indeks harga, di mana tujuan perhitungan indeks harga ini ada 8. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan perekonomian secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan dasar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup yang dapat digunakan untuk penetapan gaji karyawan dan perubahannya. Yang keempat, indeks harga yang berlaku bagi petani, baik yang diterima ataupun yang dibayar, merupakan gambaran bagi petani tersebut apakah petani tersebut makmur atau semakin melarat. Yang kelima, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah barang. Indeks harga ini bertujuan untuk menghitung dan mengetahui tingkat kemajuan perekonomian negara. Yang keenam, indeks harga bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam membandingkan harga dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, indeks harga bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Yang kedelapan, indeks harga memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu permintaan dan penawaran menurun atau meningkat dalam suatu kegiatan perekonomian negara. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat simpulkan tujuan perhitungan indeks harga itu yaitu untuk menghitung atau mengetahui tingkat kemajuan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga, di mana pada metode perhitungan indeks harga ini ada beberapa. Yang pertama, indeks harga tidak tertimbangan yang menggunakan metode agregatif sederhana. Rumus dari indeks harga ini yaitu IA sama dengan sigma Pn per sigma PO dikali 100. Nah, IA merupakan indeks harga yang tidak ditimbang, sedangkan Pn harga yang dihitung angka indeksnya, dan PO merupakan harga pada tahun dasar. Selanjutnya contoh soal dari indeks harga tidak tertimbangan tersebut. Misalnya kita ingin membandingkan bahan pangan dari tahun 2003 ke 2004. Di sini ada macam barang, di mana macam barang tersebut ada 5. Yang pertama A, B, C, D, dan E. Harga 2003 pada macam barang A 200 dan harga pada 2004 menjadi 300, maka ada kenaikan 100. Macam barang B, harga 2003-nya 300, harga 2004 350. Macam barang C, harga 2003 500, harga 2004 500. Macam barang D, 100 pada harga 2003,
dan pada harga 2.400 50. Macam barang E, harga 2.003 200, harga 2.004 300. Nah, setelah itu untuk mendapatkan hasilnya kita jumlahkan harga 2.003 keseluruhannya dari macam barang A, B, C, dan E tadi. 200 ditambah 300 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 200. Maka jumlahnya 1.300. Harga 2.003 ini merupakan PO dan harga 2.004 ini merupakan PN. Dan harga 2.004 juga dijumlahkan seperti harga 2.003 tersebut. Dari 300 ditambah 350 ditambah 500 ditambah 50 dan ditambah 300. Jumlahnya 1.500. Untuk mendapatkan hasilnya, maka kita harus dapat mengetahui rumusnya, di mana rumusnya tersebut IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Nah, PN-nya merupakan harga 2.004 ini. Harga 2.004 ini jumlahnya 1.500. Maka hasilnya IA sama dengan 1.500 per 1.300 dari hasil sigma PN dikali 100. Nah, maka dapat hasilnya 115,38%. Melihat data di atas, kita dapat taksirkan angka indeks harga pada tahun 2004 antara lain sebagai berikut. Nah, maka dapat kita simpulkan untuk harga pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 15,38%, bukan 115,38%. Selanjutnya yaitu indeks harga tertimbangan menggunakan metode agregatif sederhana. Nah, di sini ada rumus indeks harga tertimbangan. Rumus dari indeks harga tertimbangan ini hampir sama dengan indeks harga tidak tertimbangan, tetapi ada perbedaan di mana pada indeks harga tertimbangan ini ada W. W ini merupakan faktor penimbang. Selanjutnya yaitu contoh soal indeks harga tertimbangan. Yang pertama itu ada macam barang. Macam barang ini ada 5, yaitu ada macam barang A, B, C, D, dan E. Ada PO, ada PN, ada W, ada PN kali W, dan ada PO kali W. Untuk mendapatkan hasilnya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengalihkan PN dikali W. Nah, PN di sini pada barang A ada 300. 300 dikali 5 sama dengan 1.500. Dan untuk mencari PO kali W-nya, maka 200 dikali 5 maka hasilnya 1.000. Dan untuk mencari barang B juga begitu. 350 dikali 10 maka hasilnya 3.500. Dan begitu juga mencari PO. PO 300 dikali 10 sama dengan 3.000. Barang C 500 dikali 20 sama dengan 10.000. Dan PO 500 dikali 20 sama dengan 10.000. Pada barang D 50 dikali 5 maka hasilnya 250. Nah, 100 dikali 5 maka hasilnya 500. 300 dikali 10 maka hasilnya 3.000.
Nah, 200 dikali 10 maka hasilnya 2000. Untuk mendapatkan hasil sepenuhnya maka kita jumlahkanlah PN kali W tersebut dari barang A sampai barang E. Dari 1.500 ditambah 3.500 ditambah 10.000 ditambah 250 ditambah 3.000. Maka kita mendapatkan hasilnya 18.250. Dan begitu juga dengan PO kali W. 1.000 ditambah 3.000 ditambah 10.000 ditambah 500 ditambah 2.000. Nah, maka hasilnya 16.500. Maka langkah selanjutnya kita masukkanlah rumus dari indeks harga tertimbang tersebut. Maka untuk mendapatkan hasilnya langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rumus dari indeks harga tertimbang tersebut. Nah, kita masukkan PN kali W jumlahnya tersebut yaitu 18.250 per 16.500 dikali 100, maka hasilnya 110,61%. Catch 'em all.